Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nabila Saskia Febriola. NIM saya 24060387. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD, kelas A6. Kasus yang pertama, di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktunya di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Yang pertama, ada religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat yang religius spiritual, berikut adalah rencana strategis yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, ada program kajian dan pengajian rutin. Mengadakan kajian dengan topik tertentu yang bisa menjawab kebutuhan spiritual masyarakat seperti perkembangan pribadi dalam Islam, cara mengatasi masalah hidup dengan paduan agama, ataupun bagaimana menjalin hubungan baik dengan sesama dan Tuhan. Kedua, penguatan ibadah berjamaah. Mengajak masyarakat untuk mengerjakan sholat sunnah seperti sholat duha, tahajud maupun witir secara berjamaah di masjid. Ini dapat membentuk kebiasaan spiritual yang lebih kuat. Yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan keagamaan. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan keagamaan yang berfokus pada pengembangan spiritual dan pemahaman agama, mengajak workshop tentang cara berdoa yang baik, memahami Al-Quran, atau teknik berzikir. Yang keempat, meningkatkan peran masjid dalam kehidupan sosial masyarakat. Membentuk kelompok pemuda yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan mengajak sosial, mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam kegiatan masjid seperti menjadi panitia kajian ataupun pengurus kegiatan sosial lainnya. Masjid tidak hanya tempat untuk beribadah secara formal, tetapi juga dapat menjadi pusat pembangunan spiritual masyarakat dengan program yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Masjid dapat berfungsi sebagai sarana yang kuat untuk membentuk umat yang lebih religius, spiritual, sehat, dan sejahtera. Keterlibatan aktif masyarakat, pemuda, dan keluarga dalam berbagai kegiatan masjid akan memperkuat semangat kebersamaan dan meningkatkan kualitas hidup spiritual umat. Yang kedua, ada sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah, masjid dapat mengimplementasikan berbagai program yang terintegrasi dan saling mendukung. Berikut adalah beberapa program yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada program kesehatan jasmani. Masjid dapat bekerja sama dengan tenaga medis atau klinik setempat untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin, seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, dan kesehatan tubuh lainnya. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk mendeteksi masalah kesehatan secara dini, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Yang kedua, kegiatan olahraga rutin. Mengadakan kegiatan olahraga secara rutin untuk meningkatkan kesehatan jasmani jamaah, menyelenggarakan senam pagi, jogging, atau permainan lainnya di area masjid ataupun lapangan terdekat. Yang ketiga, ada
peningkatan aktivitas fisik. Dengan pendekatan Islam, mengajarkan olahraga yang dianjurkan dalam Islam seperti berenang, berkuda, dan memanah yang bisa dilakukan bersama di komunitas masjid, menggabungkan aktivitas fisik dengan nilai-nilai Islam seperti berjalan ke masjid untuk sholat atau berjalan kaki sambil berzikir yang dapat meningkatkan kualitas ibadah dan kesehatan tubuh sekaligus. Lalu yang keempat ada program kebersihan dan lingkungan sehat. Mendorong jamaah untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kesehatan jasmani dan rohani. Mengadakan kegiatan bersih-bersih masjid dan lingkungan sekitar secara berkala. Mengedukasi jamaah tentang pentingnya menjaga kebersihan dan dampaknya terhadap kesehatan. Dengan melaksanakan program-program ini, masjid dapat berperan aktif dalam mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah, menciptakan komunitas yang lebih sehat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas masjid. Ketiga ada cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat yang cerdas dalam aspek emosional, intelektual, dan spiritual, perlu merancang program pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya dapat berfokus pada pengetahuan agama, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan intelektual jamaah. Berikut adalah jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh masjid untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama ada pelatihan keterampilan hidup. Mengadakan pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, atau pertukangan. Yang kedua, ada pelatihan keterampilan parenting. Program untuk orang tua agar bisa mendidik anak-anak dengan cara yang lebih efektif dan penuh kasih sayang. Ini dapat mencakup cara-cara mengatasi tantangan dalam mendidik anak-anak di era digital ini, menjaga agar anak-anak tetap taat beribadah, serta cara memberikan perhatian emosional yang sehat pada anak. Yang ketiga ada program pembentukan karakter. Mengadakan program yang berfokus pada pembentukan karakter yang baik melalui kajian tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, pentingnya kejujuran, amanah, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda. Membentuk program kepemimpinan untuk pemuda dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam pengelolaan masjid, misalnya menjadi pengurus kegiatan sosial, organisasi, atau panitia acara. Ini akan membekali mereka dengan keterampilan dalam kepemimpinan, perencanaan, dan manajemen. Dengan melaksanakan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan ini, masjid dapat berperan aktif dalam membangun umat yang cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas masjid. Yang keempat, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Untuk membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, masjid dapat mengimplementasikan berbagai program dan inisiatif yang berfokus pada pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Nah, yang pertama ada pelatihan kewirausahaan. Masjid dapat menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk membantu jamaah memulai atau mengembangkan usaha kecil. Pelatihan ini bisa mencakup topik seperti cara memulai usaha, memanage keuangan, pemasaran, dan strategi perkembangan bisnis. Fokus dapat usaha kecil maupun besar yang mudah dijalankan oleh jamaah, seperti makanan, kerajinan tangan, atau layanan kecil yang sesuai dengan potensi lokal. Yang kedua ada koperasi masjid. Mendirikan koperasi yang dikelola oleh jamaah untuk menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau. Mengajak jamaah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi sehingga mereka merasa memiliki dan terlibat. Yang ketiga ada kegiatan sosial dan jaringan. Membangun jaringan sosial yang dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi jamaah, mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dan menciptakan sinergi dalam bisnis. Yang keempat, ada program beasiswa pendidikan dan pelatihan membuka peluang pendidikan dan pelatihan bagi jamaah yang kurang mampu, baik untuk pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan. Program ini akan membuka peluang bagi jamaah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan cara merancang dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi, masjid dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah. Program-program tersebut akan membantu jamaah dan mengelola keuangan, memulai dan mengembangkan usaha, serta memperluas kesempatan kerja. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan jamaah, menciptakan kemandirian ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di sekitar masjid. Kasus 2. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajar cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidik Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim pengajar, murabi pendidik akhlak, muzakir pemberi nasihat, dan mursyid pembimbing. Yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Sebagai seorang pendidik dalam perspektif Islam, Ustadz Hasan dapat memperbaiki pendekatannya dengan mengadopsi beberapa prinsip utama yang dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih positif dan mendukung perkembangan siswa dalam holistik. Berikut adalah beberapa prinsip tersebut. Yang pertama ada mu'alim, pengajar. Menyampaikan ilmu dengan hikmah. Sebagai seorang mu'alim, Ustadz Hasan harus menyampaikan ilmu dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Mengajar dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut dengan hikmah, kelembutan, dan keteladanan. Ustadz Hasan harus menghindari cara yang keras dan lebih menggunakan pendekatan yang penuh empati sehingga siswa merasa dihargai dan diberi ruang untuk bertanya dan berdiskusi. Yang kedua, murabi, pendidik akhlak. Membentuk akhlak yang mulia. Pendidik dalam Islam juga berfungsi sebagai murabi, yang berarti pembentuk karakter dan akhlak. Ustadz Hasan perlu menekankan pentingnya membentuk akhlak yang mulia pada setiap siswa, seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Ustadz Hasan harus memberikan contoh yang baik dalam perkataan maupun perbuatan, agar siswa dapat meneladani dan menerapkan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan akhlak yang baik akan membentuk karakter siswa yang lebih baik dan meningkatkan rasa saling menghargai dan toleransi di antara mereka. Yang ketiga ada muzakir, pemberi nasihat. Memberikan nasihat dengan kelembutan. Sebagai seorang muzakir, Ustadz Hasan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat untuk membangun baik dalam agama maupun kehidupan sosial siswa. Nasihat yang diberikan harus dilakukan dengan cara yang lembut, bukan kekerasan atau tekanan. Sampaikanlah dariku
walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Nasihat yang baik adalah nasihat yang diberikan dengan penuh kelembutan tanpa paksaan, mengingatkan bahwa setiap individu memiliki kapasitas dan kebutuhan yang berbeda. Ustadz Hasan dapat menggunakan pendekatan dialogis dan terbuka agar siswa merasa nyaman untuk menerima nasihat dan bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Lalu ada yang keempat, mursyid, yaitu pembimbing. Menuntun dengan bijaksana sebagai seorang ustadz juga dan pembimbing yang dapat diberikan petunjuk hidup kepada para siswa. Pembimbing ini tidak hanya sebatas pada aspek keagamaan, tetapi juga pada pengembangan potensi intelektual dan emosional siswa. Pembimbing yang baik adalah mengarahkan kepada siswanya jalan yang benar, serta memberi mereka ruang berpikir kritis dan mandiri. Dan katakanlah, ya Rob, tambahkanlah aku ilmu. Quran Surat At-Toha ayat 14. Dalam hal ini, Ustadz Hasan perlu menciptakan iklim yang mendukung perkembangan sikap toleransi terhadap perbedaan, berpikir kritis dan menghargai pendapat orang lain, sehingga mendorong siswa untuk berdiskusi dan berpendapat secara terbuka dan konstruktif. Lalu memahami pendekatan yang seimbang antara kedisiplinan, pendekatan, dan emosional. Meskipun disiplin dan tegas penting dalam pendidikan Islam, menekankan pentingnya keseimbangan antara kedisiplinan dan pendekatan emosional. Seorang pendidik harus tahu kapan harus tegas dan kapan harus bersikap berlembut. Dan berbicaralah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ustadz Hasan dapat mencoba untuk mengubah pendekatan mereka dengan lebih memahami keadaan emosional siswa, memberikan ruang untuk ekspektasi mereka, dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka untuk bertanya tanpa takut dihukum atau dihakimi. Lalu ada menumbuhkan empati dan kepedulian. Islam mengajarkan pentingnya empati dan kepedulian terhadap orang lain. Ustadz Hasan perlu lebih memperhatikan perasaan dan kebutuhan emosional siswa. Seorang pendidik harus mampu memahami situasi siswa dan memberikan perhatian yang sesuai dengan kondisi mereka. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan mengembangkan empati, Ustadz Hasan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih terbuka dan penuh kasih sayang. Lalu ada mengutamakan akhlak dalam proses pembelajaran. Salah satu tujuan utamanya yaitu pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tapi intelektual, tapi juga unggul dalam akhlak. Ustadz Hasan perlu mengintegrasi nilai-nilai akhlak dalam setiap materi yang diajarkan, mengajarkan siswa untuk tidak hanya mengejar ilmu, tetapi juga mengaplikasikannya kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang dolim. Hadis riwayat Al-Khudai. Menggabungkan ilmu dengan akhlak akan menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak mulia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Ustadz Hasan dapat menjadi pendidik yang lebih ideal dan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak siswa sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang dapat diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Untuk membantu Ustadz Hasan meningkatkan hubungan emosional dengan siswa dan memperbaiki pendekatan sebagai pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, berikut ada 3 strategi praktis yang dapat diterapkan. Yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka. Ustadz Hasan dapat mengadakan sesi sharing di awal atau akhir kelas, di mana siswa diberi kesempatan untuk berbagi pendapat, pengalaman, atau pertanyaan tanpa merasa tertekan. Ustadz Hasan bisa memulai dengan berbagi cerita pribadi atau pengalaman yang relevan dan dengan materi pelajaran, kemudian mengajak siswa untuk melakukan hal yang sama. Ini akan menciptakan suasana yang lebih akrab dan membuat siswa merasa lebih nyaman untuk berbicara. Yang kedua ada menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif, mengubah metode pelajaran dari yang bersifat satu arah menjadi interaktif.
Ustadz Hasan dapat menggunakan teknik diskusi kelompok, permainan, maupun studi kasus yang relevan dengan ajaran Islam. Misalnya, Ustadz Hasan bisa membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang mendiskusikan tema tertentu dari Al-Quran atau hadis, kemudian meminta mereka untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan umpan balik positif. Nah, memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif berpartisipasi dan menunjukkan kemajuan, serta memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Ustadz Hasan bisa membuat sistem penghargaan sederhana seperti siswa terbaik minggu ini atau berpartisipasi terbaik yang diakui di depan kelas. Selain itu, saat memberikan umpan balik, Ustadz Hasan juga harus berfokus pada usaha dan kemajuan siswa serta memberikan saran perbaikan dengan cara yang membangun sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Ustadz Hasan dapat meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, menciptakan suasana belajar yang lebih positif, dan memenuhi harapan orang tua yang pendidik yang tidak hanya berfokus pada ilmu agama tetapi juga pada perkembangan akhlak dan kemampuan berpikir positif dan kritis. Ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami, Ustadz Hasan dapat menerapkan beberapa kegiatan atau metode pembelajaran yang interaktif dan mendukung perkembangan akhlak serta kemampuan berpikir kritis siswa. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada diskusi kelompok. Ustadz Hasan dapat membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil dan memberikan tema diskusi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Setiap kelompok diberikan waktu untuk berdiskusi dengan tema yang telah diberikan, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Ustadz Hasan dapat memberikan pertanyaan pendorong untuk merangsang pemikiran kritis mereka dan mendorong siswa untuk saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedua ada role play, menggunakan permainan peran untuk mengajarkan nilai-nilai akhlak dan situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ustadz Hasan dapat menciptakan skenario yang melibatkan situasi moral atau etika, seperti membantu teman yang kesulitan atau menyelesaikan konflik. Siswa dapat berperan sebagai karakter atau dalam skenario tersebut. Dan setelah itu, Ustadz Hasan dapat memfasilitasi diskusi tentang pembelajaran yang diambil dalam pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, penerapan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Metode ini mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek yang berhubungan dengan tema-tema Islam. Atau penerapan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran berbasis proyek akan membantu siswa untuk lebih mendalami topik dengan cara yang kreatif dan kolaboratif. Ini juga dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam konteks yang lebih praktis. Nah, yang keempat ada kegiatan cerita inspiratif. Mengadakan sesi di mana Ustadz Hasan membagikan cerita-cerita inspiratif dari Al-Quran atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan pelajaran. Setelah menceritakan kisah tersebut, Ustadz Hasan dapat mengajak berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Terus ada yang kelima, ceramah motivasi dan nasihat positif atau muzakir. Sebagai seorang muzakir, Ustadz Hasan bisa memberikan ceramah atau nasihat secara singkat mengenai nilai-nilai penting dalam Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti akhlak yang mulia, kesabaran, dan kerja keras. Nasihat ini sebaiknya diberikan dengan cara menyentuh hati dan menginspirasi siswa
Ceramah dan nasihat positif akan memberikan motivasi dan inspirasi bagi siswa untuk terus berkembang dan memperbaiki diri untuk memperkuat hubungan antara guru dan siswa. Lalu yang terakhir ada refleksi dan doa bersama. Mengakhiri setiap kelas dengan sesi refleksi dan doa bersama untuk menguatkan ikatan spiritual, Ustadz Hasan dapat mengajak siswa untuk merenungkan pelajaran yang telah dipelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Setelah itu, mereka dapat berdoa bersama untuk meminta bimbingan dan keberkahan dalam belajar. Dengan menerapkan kegiatan-kegiatan ini, Ustadz Hasan dapat menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif, menyenangkan, dan tetap islami, sehingga siswa merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi dan belajar. Lalu ada yang ketiga, yaitu apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatul lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada Islam yang rahmatul lil alamin. Nah, pengertiannya yaitu Islam rahmatul lil alamin adalah Islam yang menyebarkan kebaikan, cinta, dan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Islam artinya damai, sedangkan rahmatul lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi semesta alam. Jadi, arti Islam rahmatul lil alamin adalah kehadiran agama Islam di tengah kehidupan manusia yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam. Konsep ini didasari pada Quran surat Al-Anbiya ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Lalu ada penerapan nilai-nilai Islam rahmatul lil alamin. Senantiasa selalu menerapkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesantunan, dan keseimbangan dalam kehidupan di dunia, khususnya di Indonesia. Adapun hubungannya dengan perwujudan cita-cita Islam dalam mengembangkan Indonesia adalah Islam rahmatul lil alamin yang diterapkan dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk salah satunya di kehidupan manusia. Manusia sebagai warga negara yang memiliki kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya di dalamnya mempunyai perbedaan meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu ada sikap yang mencerminkan rahmatul lil alamin. Yang pertama, memiliki pengetahuan luas. Memiliki ilmu pengetahuan luas adalah suatu hal yang penting yang harus dikuasai supaya bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umatnya agar mau terus belajar, membaca, dan mencari ilmu, sebab manusia telah dibekali akal dan pikiran. Yang ada di surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 6. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, menjaga sopan santun dalam berucap dan bertindak. Sudah mengingatkan bahwa kepada umat Islam, kebaikan yang diucapkan atau dilakukan baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana firman Allah yang artinya barang siapa yang mengajarkan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengajarkan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ketiga, menjaga hubungan baik antar sesama manusia, kedamaian, kerukunan, dan saling menghormati adalah contoh dari sikap rahmatul lil alamin.
Allah memerintahkan setiap umat untuk selalu menjaga hubungan baik sesama muslim maupun antar umat beragama tanpa memandang latar belakang mereka, dan berpegangan teguh kamu semua pada tali agama Allah, dan jagalah kamu bercerah kamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Keempat, peduli dan menolong sesama. Peduli dan menolong sesama merupakan wujud dari kasih sayang dalam prinsip dari rahmatul lil alamin. Sebab Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik tanpa memandang latar belakang. Sikap saling tolong-menolong ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik materi maupun non-materi. Nabi Muhammad SAW memberi contoh dalam pertolongan kepada kebaikan yang membutuhkan. 5. Menjaga kehidupan. Untuk konsep rahmatul lil alamin juga menjangkuk tanggung jawab manusia atas alam dan lingkungannya, menjaga lingkungannya dalam berbagai hal yang dapat merusak. Nah, itulah penjelasan tentang arti Islam rahmatul lil alamin dan contohnya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam rahmatul lil alamin adalah prinsip yang menjunjung tinggi nilai perdamaian, toleransi, persaudaraan, dan serta keseimbangan dalam hidup di dunia. Lalu ada hambatan dalam menerapkan sikap Islam yang rahmatul lil alamin. Yang satu, ada konflik yang mengatasnamakan agama Islam dan bertujuan mengadu domba. Yang kedua, pemahaman yang salah terhadap konsep rahmatul lil alamin. Nah, yang kedua, ada ekonomi syariah. Pengertian dari ekonomi syariah adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ekonomi ini menganut syariat ilmu berdasarkan Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas. Sehubungan dengan itu, sering disebut bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi Islam. Ada beberapa ahli yang memiliki perbedaan definisi tentang pengertian ekonomi syariah. Salah satunya adalah Moser Kauf dengan pendapatnya bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang tidak bisa berdiri sendiri serta membutuhkan penguasaan ilmu mendalam. Dengan kata lainnya, sistem ekonomi syariah bersifat interdisipliner. Lalu ada ciri-ciri ekonomi syariah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada ekonomi ketuhanan. Maksudnya adalah segala jenis peraturan serta landasan hukum ekonomi syariah patutnya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Berfokus pada nilai ketuhanan dalam transaksi ekonomi. Cabang ilmu ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan atau unity di lingkungan sosial. Yang kedua ada ekonomi keadilan. Ekonomi syariah memperhatikan secara rinci bahwa keadilan diterima oleh seluruh masyarakat dan tanpa ada campur tangan klasifikasi tertentu, salah satunya seperti kelas sosial. Selain itu, metode berikut memberikan kesempatan serta kebebasan kepada setiap pelaku usaha guna menjalankan bisnis sesuai norma Islam. Yang ketiga ada ekonomi pertengahan. Pada dasarnya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menyeimbangkan hak individu dengan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, akan terciptanya keseimbangan ekonomi equilibrium serta munculnya rasa tanggung jawab responsibility pada pelaku usaha. Lalu ada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah yaitu berdasarkan aturan transaksi ekonomi yang tercantum di Al-Quran. Tata cara yang dianut seperti bagaimana kaum muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen, serta pemilik modal sesuai ajaran Islam. Dalam hal ini, guna mengembangkan tatanannya, prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan ekonomi dijiwai sebagai salah satu bentuk ibadah dilakukan dengan tanggung jawab. Kedua, menjunjung tinggi keadilan dari sistem bagi hasil serta resiko.
Yang ketiga, melarang riba dalam aktivitas ekonomi yang penuhnya berasal dari kegiatan sektorial. Yang keempat, menyeimbangkan kepentingan dan rohani melalui penyaluran sebagian harta untuk zakat atau infak. Yang kelima, mengimplementasikan kerjasama sebagai kunci utama dan transaksi ekonomi. 6. Mengutamakan partisipasi sosial dengan menyerahkan separuh harta demi kepentingan bersama. Ketujuh, membebaskan setiap individu untuk bekerja atau berdagang asalkan tetap mengacu pada ajaran Islam. Yang kedelapan, menolak akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Lalu ada tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah yang utama adalah menyelaraskan kehidupan seluruh masyarakat dengan hukum Islam. Pada dasarnya, sistem ini mendukung kemaslahatan sosial sehingga segala bentuk kecurangan atau manipulasi kekayaan sangat dilarang. Selain itu, ekonomi syariah juga bertujuan untuk membentuk jalinan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan sehingga distribusi pendapatan dapat tersebar dengan rata. Sehubungan dengan itu, setiap individu didukung kebebasannya dalam mencari sumber finansial dengan catatan harus sesuai dengan norma Islam. Terakhir ada contoh ekonomi syariah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah beranjak dengan pesat. Saat ini sudah banyak produk keuangan yang mengandung sistem berikut sebagai tujuan yang mulia. Bahkan sejumlah besar masyarakat juga sudah menerapkan bisnis syariah dengan demikian. Contoh ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asuransi syariah. Pada dasarnya contoh ekonomi syariah ini hampir sama dengan jenis asuransi lainnya. Hanya saja pertanggungannya berbentuk kerjasama antara para anggota lainnya dan hanya berlaku pada produk syariah. Yang kedua ada penggadaian syariah. Melalui penggadaian syariah ditawarkan jual beli sesuai norma Islam di mana keuntungannya memudahkan nasabah mendaftarkan haji atau membayar tagihan bulanan. Yang ketiga, perbankan syariah. Pada umumnya bank selalu memberikan bunga pada produknya. Dalam hal ini, pinjaman syariah memberikan layanan bagi hasil atau nisbah. Hal ini menyebabkan dalam ajarannya Islam, riba adalah kegiatan yang menguntungkan satu pihak saja. Yang ketiga ada pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah menyatukan sepasang pria dan wanita melalui akad dan memenuhi syarat pernikahan serta rukun nikah yang berlaku. Pernikahan diatur dalam fikih. Pernikahan akan sah jika sesuai dengan syarat syariat serta tidak termasuk dalam pernikahan yang dilarang. Adapun definisi pernikahan adalah sebagai berikut. Menurut etimologi, pernikahan berasal dari kata nikah yang kemudian diberi imbuhan awalan per dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Dalam Islam juga berkaitan dengan pengertian mahram dibaca muhrim dalam Islam dan wanita yang haram dinikahi. Kata nikah terdapat dalam Al-Quran. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Dalam ayat lainnya yaitu hingga dia nikah dengan suami yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Secara terminologi, Imam Hanafi mengemukakan secara hukum agama Islam bahwa pernikahan suatu akad atau perjanjian yang menjadi halal hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita. Idris 2004. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Artimazadi, nikah adalah hubungan seksual. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya adalah membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada perintah untuk menikah. Ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia sebagai pemberian Allah sejak lahir, salah satunya mencintai lawan jenis sebagai naluri manusia. Allah menciptakan sesuatu berpasang, langit, bumi, malam dengan siang, bahkan ada laki-laki dengan perempuan. Ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak akan menyalahi aturan yang telah ditetapkannya. Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi. Lalu, dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. QE Surat An-Nur ayat 32. Langkah-langkah pernikahan. Yang pertama ada persiapan pernikahan. Pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan yang akan berimplementasikan pada seluruh aspek kehidupan seseorang, termasuk keturunan. Karena itu, menuju jenjang pernikahan diperlukan kesiapan dan perencanaan yang serius. Majid 2017. Kesiapan calon mempelai dapat dilihat dari beberapa segi, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kesiapan fisik, yang kedua ada kesiapan mental. Kedua, menentukan pilihan pendamping hidup. Setiap manusia mempunyai kecenderungan mencintai, bahkan ingin dicintai. Untuk itu, pastikan pasangan menginginkan yang baik dan mencocokkan karena untuk mendampingi seumur hidup. Salah satunya diperlukan mengenal calon pasangan yang baik, bahkan diperlukan upaya untuk mengenal lebih dekat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan untuk memilih dan menetapkan siapa yang akan menjadi suami dan siapa yang menjadi istri. Bahkan menjadi rumah tangga sakinah dan mawaddah warohmah. Lalu meminang. Meminang adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seseorang laki-laki pada seorang perempuan, ataupun sebaliknya. Laki-laki yang akan meminang seorang perempuan biasanya dengan perantara seorang yang dipercayai. Sulaiman 2007. Islam telah menetapkan suatu bentuk yang baik dan standar yang tetap untuk seorang istri mukminah yang diakan oleh setiap laki muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, satu agama, kedua akhlak yang baik, ketiga fisik yang baik, keempat kehormatan, kemuliaan dan keturunan. Hukum menikah dan akad menikah. Pada dasarnya, hukum pernikahan adalah boleh atau halal. Para ulama membagi hukum nikah pada beberapa hukum sesuai dengan kondisi dan situasi pasangan suami istri. Adapun hukum pernikahan berlaku hukum taklifi yang 5, yaitu 1. Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah karena nafsu telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan menjerumus pada praktik perzinahan. Kedua, haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin dan pada calon istrinya, apalagi sampai berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahi padahal nafsunya belum mendesak. Ketiga, sunnah bagi orang yang nafsu telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan dirinya untuk berbuat haram. Yang keempat, makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah calon istrinya. Yang kelima, mubah bagi orang yang tidak mendesak oleh alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan yang mengharamkan untuk nikah. Lalu ada rukun dan syarat pernikahan. Dalam Islam, pernikahan memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dengan begitu, pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama, baik menikah secara resmi maupun nikah siri. Berikut ini adalah syarat-syarat akad nikah dan rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Misalnya, nikah tanpa wali maupun ijab qabul hukumnya tidak sah. 1. Syarat nikah. Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah: yang pertama ada calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, dan ijab qabul. Lalu rukun nikah. Rukun pernikahan adalah suatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Rukun tersebut mencakup: yang pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan; yang kedua, wali dan pihak mempelai perempuan; yang ketiga, 2 orang saksi; dan yang terakhir, ijab qabul.
Tujuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah ajaran Islam mempunyai tujuan mulia untuk menjaga kehormatan manusia agar berbeda dengan binatang. Bahkan, lebih dari itu, karena menikah merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam agar terjadi rumah tangga sakinah, mawadah, dan warohmah. Adapun tujuan pernikahan secara khusus diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi tuntunan naluri manusia. Kedua, membentengi akhlak dan menundukkan pandangan. Ketiga, menegakkan rumah tangga Islami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.